Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko. Kali ini Pak Eko akan membahas tentang materi PKN kelas 3, tema 3, subtema 3, tentang peran seseorang di sekolah. Tujuan pembelajaran pada materi tersebut yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu, bersosialisasi antar warga sekolah. Kedudukan sekolah sangatlah penting demi memajukan bangsa Indonesia. Kemajuan sekolah merupakan usaha dari hasil perjuangan seluruh warga sekolah. Sekolah merupakan salah satu tempat adanya kegiatan belajar mengajar serta mempromosikan sekolah tersebut agar dikenal oleh orang banyak. Warga sekolah yang kita ketahui ada 10 macam. Yang pertama yaitu ketua yayasan atau pengurus yayasan. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, wakil kepala sekolah. Yang keempat, guru. Yang kelima, siswa. Yang keenam, karyawan dan staf tata usaha. Yang ketujuh, petugas kebersihan. Yang kedelapan, penjaga sekolah. Kesembilan, wali murid. Dan yang terakhir adalah dokter sekolah. Setiap sekolah mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah tersebut. Kita bahas satu-satu dari uraian di atas tadi. Yang pertama adalah ketua atau pengurus yayasan. Ketua atau pengurus yayasan berperan sebagai pendiri sekolah swasta. Mereka memiliki tugas antara lain: yang pertama, memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengelola sekolah. Yang ketiga, memberikan perlindungan untuk warga sekolah. Yang keempat, membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Yang kelima, menetapkan kebijakan sekolah. Warga sekolah yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Beliau memiliki tugas yang pertama, menyusun program kerja dan menyusun anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap kinerja guru dan karyawan. Yang keempat, mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Warga sekolah berikutnya yaitu wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah berperan sebagai wakil pemimpin sekolah. Memiliki tugas yang pertama, menyusun program pembinaan. Yang kedua, menyusun program kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengatur pertemuan dengan wali murid. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu guru. Guru berperan sebagai orang tua dan tenaga pendidik di sekolah tersebut. Guru memiliki tugas yang pertama, memberikan ilmu kepada siswa. Yang kedua, memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga, memberikan penilaian dan evaluasi untuk siswa. Yang keempat, membuat administrasi keguruan. Dan yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan wali murid. Selanjutnya yaitu siswa. Siswa berperan sebagai peserta didik. Memiliki tugas yang pertama, belajar dengan rajin dan melaksanakan tugas. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah.
Yang ketiga, menghormati guru di sekolah. Dan yang terakhir, menghormati seluruh warga sekolah. Kemudian selanjutnya adalah karyawan dan staf tata usaha. Karyawan dan staf tata usaha berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan yang ada di sekolah. Mereka memiliki tugas yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa. Yang kedua, membantu melaksanakan administrasi sekolah, guru, dan siswa. Kemudian selanjutnya warga sekolah berikutnya yaitu wali murid. Wali murid berperan sebagai komite sekolah. Mereka memiliki tugas yang pertama yaitu membentuk komite atau koordinator kelas. Yang kedua, menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir, turut serta membantu guru dalam penguatan karakter anak. Warga sekolah berikutnya yaitu petugas kebersihan. Petugas kebersihan berperan sebagai tim kebersihan di sekolah tersebut. Tugasnya yaitu menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Misalnya, membersihkan ruang kelas, ruang guru, masjid, dan lain sebagainya. Warga sekolah berikutnya yaitu penjaga sekolah. Peran dari penjaga sekolah adalah tim keamanan sekolah. Memiliki tugas yang pertama, menjaga keamanan yang ada di sekolah. Yang kedua, menjaga seluruh fasilitas sekolah dari gangguan luar atau pencurian. Dan yang terakhir adalah dokter sekolah. Dokter sekolah berperan sebagai tim kesehatan yang ada di sekolah. Tugasnya antara lain mengecek kesehatan siswa dan warga sekolah lainnya secara berkala. Yang kedua, merawat warga sekolah yang tiba-tiba sakit pada saat itu ketika berada di sekolah. Akibat jika peran sekolah ini diabaikan. Yang pertama, ketua yayasan. Jika mengabaikan tugasnya, maka akibatnya sekolah tidak akan berkembang dan bisa berdiri dengan baik. Yang kedua, kepala sekolah. Akibatnya, sekolah tidak akan maju tanpa pemimpin sekolah. Yang ketiga, wakil kepala sekolah. Akibatnya, jika tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka kegiatan sekolah tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada program yang jelas. Yang keempat adalah guru. Jika guru tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka kegiatan belajar tidak dapat berjalan dengan lancar. Yang kelima adalah siswa. Siswa tidak bersedia mengikuti kegiatan belajar di kelas jika tidak melaksanakan perannya dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah karyawan dan staf tata usaha. Jika karyawan dan staf tata usaha tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka pembayaran administrasi sekolah menjadi terhambat karena tidak ada karyawan dan staf. Kemudian berikutnya adalah petugas kebersihan. Jika petugas kebersihan sekolah tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Kemudian yang kedelapan adalah penjaga sekolah. Jika penjaga sekolah tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka banyak terjadi pencurian dan gangguan dari luar sekolah. Yang kesembilan yaitu wali murid. Jika wali murid tidak melaksanakan perannya dengan baik di sekolah, maka program dan kegiatan sekolah menjadi terhambat. Dan yang terakhir adalah dokter sekolah. Jika dokter sekolah tidak melaksanakan perannya dengan baik di sekolah, yang terjadi akibatnya siswa yang sakit akan terabaikan di ruang kesehatan sekolah.
Itulah beberapa akibat dari warga sekolah yang tidak melaksanakan peran sekolah dengan baik. Anak-anak semuanya, sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru bisa dikerjakan secara individu atau kelompok. Jika tugas dikerjakan secara berkelompok, maka setiap anggota kelompok tentunya mempunyai tugas dan perannya masing-masing. Tugas kelompok akan berjalan jika semua anggota kelompok tersebut melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dan benar. Pembagian peran dalam kelompok membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Peran dan tugas anggota kelompok antara lain yaitu yang pertama, pemimpin diskusi atau pemimpin di kelompok tersebut. Yang kedua, mencatat hasil diskusi dari kelompok tersebut. Yang ketiga, mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah menjawab pertanyaan dari kelompok lain pada saat presentasi. Kesimpulan materi dari penjelasan sebelumnya adalah sebagai warga sekolah yang baik, kita perlu menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing di sekolah demi kemajuan dan kelancaran kegiatan di sekolah. Itu saja yang bisa Pak Eko sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat dan harapan Pak Eko kalian semuanya sudah paham. Dari Pak Eko cukup sekian. Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.